Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sani Putri. Saya akan menjelaskan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Beriman kepada Allah sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1-4 yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ada banyak orang yang mengaku mengenal Allah, akan tetapi mereka tidak cinta kepadanya. Buktinya mereka banyak melanggar apa yang diperintahkan Allah dan menjalankan apa yang dilarangnya. Mengapa demikian? Ternyata sebagian orang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Mereka lebih mengenal harta, sanak, saudara, tetangga, atau tokoh idola daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada masalah, misalnya dalam masalah keuangan, yang pertama kali hadir di benak adalah orang tua, saudara, teman, atau siapa saja yang bisa diminta tolong. Bukannya Allah. Akhirnya, dia rela menggadaikan harga dirinya di hadapan manusia. Tidak salah kita meminta tolong kepada manusia. Namun, hal tersebut dilakukan setelah kita mengadu terlebih dahulu kepada Allah, minta petunjuknya, minta pertolongannya, dan berusaha mendekat kepadanya dengan menjalankan apa-apa yang disukainya. Andai kita meminta bantuan manusia, hati harus tetap yakin bahwa yang memberi pertolongan hakikatnya Allah juga. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Maka upaya mengenal Allah bukan sekedar mengetahui namanya saja, sebatas di masjid, di majelis zikir, atau di majelis ilmu, atau mengenalnya ketika tersandung batu, ketika mendengar kematian, atau ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan kesenangan. Upaya mengenal Allah yang hakiki adalah berusaha mengenal Allah yang akan membuahkan rasa takut kepadanya, tawakal, berharap, menggantungkan diri, dan ketundukan hanya kepadanya. Dengan demikian, kita bisa mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mengenal wujud Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Mengenal wujud Allah adalah beriman bahwa Allah itu ada. Adapun adanya Allah telah diakui oleh fitrah, akal, panca indera manusia, dan ditetapkan pula oleh syariat. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172-173. Ayat itu menjadi dasar bahwa fitrah seorang mengakui adanya Allah. Ayat ini pun menunjukkan bahwa dengan fitrahnya itu manusia bisa mengenal Robnya. Adapun bukti syariat, kita meyakini bahwa syariat Allah yang dibawa para rasul yang mengandung maslahat bagi seluruh makhluk, menunjukkan bahwa syariat itu datang dari sisi zat yang maha bijaksana. Syarat Aqidah Al-Wadsiyah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 41-45. Yang dikutip di dalam itu, teman-teman, di dalam bukunya. 2. Mengenal rububiyah Allah. Rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Maknanya adalah meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan selainnya dari segi sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah.
Dari sini seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. 3. Mengenal uluhiyah Allah. Ilah uluhiyah sendiri kalau diartikan dia bermakna al-ma'luh, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Berkaitan dengan pengertian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Dia saja yang berhak diberikan ketundukan mutlak, tempat kita merendahkan dan menghinakan diri. Tidak boleh bagi kita menghinakan diri kepada yang selain Allah, dengan hati maupun perbuatan serta perkataan. Sehingga tak pantas bagi seorang muslim menghinakan dirinya kepada makhluk lain dengan bersujud atau ruku di hadapan mereka. Dengan demikian, beriman kepada uluhiyah Allah berarti meyakini bahwa dialah satu-satunya sesembahan yang benar dan tidak ada sekutu baginya. Tiada yang berhak untuk diberikan wujud peribadatan kita selain Allah, baik dari karangan para nabi yang sangat dekat dengan Allah, para malaikat, orang soleh, apalagi yang selain mereka yang ketakwaannya berada di bawah mereka. 4. Mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang Dia telah menamakan dirinya dan yang telah dinamakan oleh Rasul-Nya. Kita pun beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi yang telah disifati di dirinya dan yang telah disifati oleh Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat yang tinggi. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 186. Atau dan Allah memiliki permisalan yang tinggi. Quran Surat An-Nahl surah ke-16 ayat 60. Tauhid asma wa sifat menempatkan dan memperlakukan sifat-sifat Allah atau satu-satunya yang memiliki nama dan sifat-sifat sempurna sebagaimana satu-satunya rujukan bagi manusia dalam mengidentifikasi diri dan mengarahkan perkembangan kesempurnaan pribadinya. Sifat-sifat tersebut harus dijadikan citra moral di mana insan kamil atau manusia sempurna mengidentifikasikan diri kepadanya. Ibrahim Al-Jili menafsirkan amanat yang ditawarkan kepada manusia dalam Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 72 sebagai sifat-sifat Allah Ta'ala. Menerima amanah dari Allah Ta'ala mengandung arti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengecerap sifat-sifat itu dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah penyampaian dari saya terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menyimak dengan baik-baik, kalian akan menemukan bahwa iman kepada Allah itu tidak cukup hanya diucapkan saja, melainkan dibuktikan dengan berbagai cara, seperti sholat, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menaati segala perintah yang Allah berikan terhadap kita, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika diperhatikan lagi di situ, kalian akan bisa melihat bagaimana caranya melakukan atau meninggikan peningkatan diri terhadap beriman kepada Allah. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.